Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Fibrina Putri, NPM 21130530118. Saya dari kelas 3A, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Substansi Universitas Lampung. Oke, baik. Jadi di sini saya akan membuat video pembelajaran, di mana video tersebut untuk memenuhi tugas pendidikan moral pertemuan ke-11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita akan belajar tentang pendidikan kewarganegaraan yang berisikan tentang norma. Lantas apa sih yang dimaksud dengan norma? Norma merupakan suatu aturan yang bersifat wajib dan mengikat seluruh warga masyarakat. Norma terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama yakni norma keagamaan. Norma keagamaan merupakan suatu aturan yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dimana perintahnya harus dilaksanakan oleh seluruh masyarakat. Seperti misal, contoh yang pertama yakni kita sebagai orang yang beragamakan Islam, maka kita wajib sekali untuk melaksanakan sholat wajib 5 waktu. Contoh yang kedua yakni kita harus menghindari makanan-makanan haram, seperti misalnya memakan daging babi dan lain sebagainya. Contoh yang kedua jenis norma yang kedua yakni norma kesusilaan. Norma kesusilaan merupakan norma yang bersumber dari hati nurani setiap manusia, yang dimana norma kesusilaan merupakan suatu aturan yang dimana setiap hari kita rasakan dan kita laksanakan. Seperti contoh, seorang siswa mengetahui bahwasannya mencontek merupakan hal yang salah. Maka dari itu, siswa tersebut harus belajar lebih giat agar di saat ujian ia tidak mencontek. Adapun jenis norma yang ketiga yakni norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan suatu aturan yang bersumber dari didikan orang tua atau atau pengaruh lingkungan sekitar. Seperti contoh, kita sedari dini telah diajarkan oleh orang tua kita di rumah bahwasannya kita harus menghormati orang yang lebih tua. Seperti misal, jika kita bertemu dengan orang yang lebih tua, maka kita harus mengucapkan salam atau melontarkan senyuman. Adapun jenis norma yang terakhir yakni norma hukum. Norma hukum merupakan suatu aturan yang dibentuk oleh lembaga pemerintah yang ada di Indonesia. Seperti misal, hukum telah dibentuk dalam bentuk pasal-pasal. Seperti contoh, orang yang melanggar rambu lalu lintas, maka orang tersebut akan dihukum sesuai norma hukum yang telah tercantum di dalam Undang-Undang 1945. Adapun contoh lainnya ini, orang yang melanggar hak asasi manusia, maka orang tersebut harus dihukum sebagaimana mestinya hukuman yang telah ditetapkan. Seperti itu. Adapun ciri-ciri norma yang pertama yakni norma yang biasanya telah ada di suatu masyarakat itu tidak tertulis, melainkan dilakukan sebagai bentuk kebiasaan. Ciri yang kedua yakni biasanya norma itu merupakan suatu hasil yang telah
hasil kesepakatan yang telah disepakati, diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat yang ada di lingkungan tersebut. Yang ketiga yakni orang yang melanggar norma yang ada di masyarakat tersebut, maka orang tersebut harus dan wajib mendapatkan hukuman sesuai dengan hukuman yang telah disepakati. Adapun ciri yang keempat yakni setiap masyarakat yang telah mengetahui bahwasannya norma tersebut merupakan suatu kewajiban yang harus ditaati. Maka dari itu, masyarakat tersebut harus mentaati norma-norma yang ada di lingkungannya tersebut. Dan yang terakhir yakni seiring perkembangan zaman, maka norma yang ada dapat juga berubah sesuai perubahan dan sifatnya menyesuaikan. Oke, anak-anak, itulah pembahasan dan pembelajaran kita hari ini. Kita cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.